Buya Mukri bernama lengkap Abdul Hamid Ilyas Muhammad Al-Mukri, tetapi lebih akrab dipanggil Buya Mukri, adalah ulama ahli hikmat dan tarekat dari Banten. Ia lahir dari pasangan Kiai Haji Sukiya dari Kampung Terumbu, Kecamatan Kasemen, Serang, dan Hajah Jolemah dari Bengkung, Mengger, Pandeglang. Dari garis ibu, Buya Mukri masih memiliki hubungan genealogis dengan Sultan Mataram. Sedangkan dari garis ayah, Buya Mukri memiliki silsilah yang disebut-sebut berkaitan secara genealogis dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Menurut Kiai Haji Sanja, pendiri pesantren Riyadul Alfiyah, Pandeglang, Buya Mukri dilahirkan di Saudi Arabia pada tahun 1862. Selain testimoni personal tersebut, informasi tentang tahun lahir juga dapat didasarkan pada dua fakta. Pertama, penuturan sejumlah informasi. Saksi hidup yang pernah bertemu dan berguru kepada Buya Mukri beberapa bulan sebelum wafatnya tahun 1959, mereka menuturkan bahwa saat itu Buya Mukri sudah berusia lebih dari 90 tahun. Kedua, catatan Buya Mukri sendiri yang menyebutkan bahwa ia menerima ijazah pengajaran wirid Dalail Al-Khairat dari Muhammad Muhsin di Mekah pada tahun 1300-1880 di mana ketika itu Buya Mukri sudah memasuki usia balik yang memungkinkan baginya untuk menerima ijazah, lisensi pengamalan dan pengajaran Dalail bagi dirinya dan kepada murid-muridnya. Pendidikan dasar keislaman Buya Mukri didapatkan dari ayahnya, Kiai Haji Sukiya, yang kemudian merekomendasikan anaknya untuk belajar ke Kiai Haji Muhammad Zuchri, pendiri Yayasan Nurul El-Falah Petir, Serang, salah satu lembaga pendidikan tertua di Serang, Banten. Di bawah bimbingan Kiai Haji Muhammad Zuchri, Buya Mukri mempelajari tata bahasa Arab, Amil, Jurumiyah dan Syorof selama beberapa tahun. Oleh Kiai Haji Muhammad Zuchri, Buya Mukri juga diperkenalkan dengan ilmu-ilmu mistik Islam, tasawuf dan ilmu hikmah. Minat dan perhatian Buya Mukri kepada ilmu-ilmu ini lebih mendalam daripada minat dan perhatiannya kepada ilmu nahu dan syorof. Bahkan diceritakan bahwa kemampuan Buya Mukri dalam ilmu hikmah ini melampaui kemampuan gurunya. Terbukti bahwa ketika tentara dan polisi Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para partisipan pemberontakan 12 November 1926, Buya Mukri bisa lolos sementara gurunya, Kiai Haji Muhammad Zuchri, tertangkap dan akhirnya diasingkan ke Digul selama 12 tahun. Setelah pemberontakan itu, di kalangan masyarakat Banten, terutama daerah Menes, Labuan, Serang dan Petir, tersiar berita kemampuan supranatural dan mistik Buya Mukri yang dapat menghilang. Setelah itu, Buya Mukri kemudian berangkat ke Mekah. Di sana ia memperdalam berbagai ilmu tradisional Islam, tasawuf, qiraah, fikih, tafsir, dan hadis di bawah bimbingan beberapa guru yang berasal baik dari Nusantara maupun dari Timur Tengah. Minat Buya Mukri terhadap ilmu hikmah semakin besar ketika ia bertemu dengan Syekh Muhammad Muhsin, ulama yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu hikmah. Dari Syekh inilah Buya Mukri mendapatkan ijazah Hizib Al-Adam, Hizib Al-Bar, Hizib Al-Bahr, dan Hizib An-Nasr. Dari dia pula Buya Mukri memperoleh ijazah untuk mengamalkan dan mengajarkan Hizib An-Nawawi dan Ad-Daur Al-Ala. Selain memperoleh ijazah wirid tarekat, ia juga memperoleh beberapa doa dan ritual zikir yang terkandung dalam beberapa karya, seperti Dalailul Khairat, Kasidah Burdah dan Kasidah Al-Munfarijah. Buya Mukri mendapat ijazah Dalail dari Syekh Muhammad Muhsin pada 1880. Sebagai seorang khalifah tarekat, Buya Mukri dikagumi dan dimitoskan. Para pengikutnya dan keturunan para muridnya menceritakan sejumlah kelebihan, keistimewaan dan kehebatan supranatural Buya Mukri. Sejumlah tokoh di berbagai daerah di Banten yang penulis wawancarai mengkonfirmasi kemampuan di supranatural Buya Mukri tersebut. Kiai Haji Mukamat, mantan aktivis PNI dari Labuan, dan Kiai Haji Caidar dari Cadasari, Pandeglang, anak eks-digulis dari Petir, Kiai Haji Abdul Hamid, menyebut-nyebut Buya Mukri sebagai salah seorang tokoh pemberontakan 1926 yang mampu menghilang dan lolos dari sergapan dan kejaran tentara dan polisi Belanda. Seperti terlihat jelas dalam berbagai lembar halaman catatan hariannya, Buya Mukri adalah pengamal dan pembelajar beberapa jenis tarekat. Telah mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Kiai Haji Arsyuddin, murid dari Kiai Haji Marzuki yang mendapatkan ijazah tarekat dari Kiai Haji Abdul Karim Tanara. Meskipun tidak menyebutkan apakah ia mendapatkan ijazah atau tidak, Buya Mukri, seperti terlihat dalam catatannya, juga mempelajari tarekat Syaziliyah, Idrisiyah dan Tahawiyah. Tidak ada informasi kapan dan di mana Buya Mukri belajar tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk pertama kali. Namun demikian, kemungkinan besar Buya Mukri belajar tarekat Qadiriyah di Mekah di bawah bimbingan Kiai Haji Arsyuddin, seorang ulama yang memberi Buya Mukri ijazah untuk mengamalkan dan mengajarkan tarekat tersebut pada tahun 1923. Minat Buya Mukri terhadap ilmu yang sudah mulai ia pelajari di Indonesia di bawah bimbingan Kiai Haji Muhammad Zuchri ternyata semakin besar ketika ia bertemu dengan Syekh Muhammad Muhsin, ulama yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu hikmah.
Dari syaikh inilah, Buya Mukri mempelajari dan mendapatkan ijazah Hiz al-Adam, Hizib al-Bar, Hizib al-Bahr, dan Hizib al-As. Dari syaikh ini pula, Buya Mukri juga mendapatkan ijazah untuk mengamalkan dan mengajarkan Hiz al-Nawawi dan al-Dawur al-Ala. Buya Mukri tidak hanya mendapatkan ijazah wirid tarekat dari Syaikh Muhammad Muhsin, tetapi juga beberapa doa, ritual zikir yang terkandung dalam beberapa karya, seperti Dalail al-Hairat karya Al-Jazuli, Gasidah al-Burda karya Al-Busiri, dan Kasidah al-Munfarijah karya Abu Fadl Yusuf al-Ansari. Buya Mukri, seperti tercatat dalam buku hariannya, mendapatkan ijazah Dalail dari Syaikh Muhammad Muhsin pada tahun 1880. Di samping itu, Buya Mukri juga mendapatkan bimbingan pengajaran Kasidah al-Burda dan Al-Munfarijah dari syaikh tersebut. Dalam catatan tersebut, Buya Mukri juga meregistrasi sejumlah individu yang mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah darinya. Keturunan Kiai Haji Asra yang ada di Baros, Serang, menjelaskan kiprah kakeknya, yang lebih dikenal dengan Buya Asra, sekembalinya dari Mekah. Buya Asra memberikan pengajaran agama dengan mendirikan majelis taklim, lembaga pendidikan pesantren dan pusat pengajaran tarekat. Sampai saat ini, generasi tua di sekitar Baros masih menyimpan ingatan akan kiprah Buya Asra yang lebih dikenal sebagai tokoh spiritual masyarakat Baros dan sekitarnya. Kecuali tentang pengajaran Al-Quran dan pengajian di Masjid Jami Baros yang dibangun Buya Asra, sayangnya tidak ada informasi yang didapatkan apakah keturunan dan atau murid-murid Buya Asra masih mengamalkan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah sampai saat ini. Penuturan serupa dikemukakan oleh Muhammad Hidayat, salah seorang anak dari murid Buya Mukri yang tinggal di Kalodran, Serang, Kiai Haji Umar, pejuang yang berperan aktif dalam pemberontakan 1926. Menurut Hidayat, sekembali dari Arab Saudi, ayahnya, Buya Umar, menjadi pengajar agama mendampingi Kiai Haji Ahmad Khatib, pejuang dan mantan Residen Banten. Buya Umar juga dikenal sebagai pengamal dan pengajar tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang disegani tidak hanya oleh para ulama di Banten karena penguasaannya yang mendalam terhadap ilmu-ilmu tradisional Islam, seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan lain-lain, tetapi juga oleh para jawara karena kesaktian dan penguasaannya terhadap berbagai jenis ilmu bela diri. Salah seorang murid bela diri Buya Umar adalah mantan Direktur Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, Cilegon, Kiai Haji Rahmatullah Samun. Buya Umar juga dikenal sebagai seorang konsultan spiritual sejumlah pejabat tinggi masa Presiden Soekarno. Ke rumahnya sering berkunjung Insinyur Juanda, Jenderal Basuki Rahmat, Dr. Idam Halid dan sejumlah petinggi militer dari Cijantung, yang foto-fotonya sampai sekarang tersimpan rapih dalam album keluarganya. Buya Umar juga dikenal sebagai ahli terapi sikmah yang pasiennya berdatangan dari seantero tanah air untuk mendapatkan pengobatan berbagai jenis penyakit fisik maupun psikis. Diakui oleh anaknya, bahwa pengetahuan mendalam ayahnya, Buya Umar, dalam bidang tarekat dan pengobatan seperti itu, didapatkan atas bimbingan Buya Mukri. Anak dari Kiai Haji Anggawi, Kiai Umin, membenarkan bahwa Kiai Haji Anggawi mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dari Buya Mukri ketika ia belajar di Arab Saudi. Meskipun tidak pernah mengajarkan tarekat pada muridnya, Kiai Haji Anggawi tetap mengamalkan amalan tarekat sampai akhir hayatnya. Di samping tarekat, Kiai Haji Anggawi sering dirujuk sebagai salah seorang dari 3 ahli qiraat kenamaan dari Banten. Bersama Kiai Haji TB Soleh Mamun, pendiri pesantren Al-Quran Soleh Mamun, yang alumninya menjadi Garikarya tingkat nasional dan internasional, dan Buya Sanusi, Kiai Haji Anggawi menerima ijazah ilmu qiraat dari Al-Syaikh Abdullah bin Ibrahim dan Al-Syekh Ubadiham Al-Sunadi, ahli qiraat di Mekah. Bahkan menurut putranya, Kiai Haji Anggawi merupakan ulama satu-satunya di Banten pada tahun 1950-an yang memiliki otoritas dalam bidang ilmu qiraat terutama pada pelafalan huruf. Sekembalinya dari Timur Tengah, Kiai Haji Anggawi mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Falah Tamansari, Cadasari Pandeglang pada tahun 1944, tempat ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia belajar ilmu-ilmu tradisional Islam, termasuk ilmu qiraat dan ilmu maharij al-huruf. Mantan pejuang dari Cikupa, Tangerang, Kiai Haji Samaun bin Haji Utang, juga salah seorang yang mendapatkan ijazah tarekat dari Buya Mukri. Menantunya, Haja Eneng binti Kiai Haji Muhammad Yusuf, membenarkan bahwa Kiai Haji Samaun bermukim di Mekah dan memperdalam berbagai disiplin ilmu Islam tradisional ke beberapa al-syekh, salah satunya kepada Buya Mukri, yang memberinya pengajaran tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Tidak hanya dalam bidang tarekat, Kiai Haji Samaun juga dikenal di Tangerang sebagai pengamal ilmu hikmah yang sering didatangi pasien dari berbagai daerah di Indonesia. Salah seorang muridnya yang sangat dikenal otoritasnya dalam ilmu hikmah di wilayah Tangerang adalah Kiai Haji Said Ali dari Ciapus, Balaraja, Tangerang. Atas permintaan Presiden Soekarno, Buya Mukri kembali ke Indonesia pada tahun 1959. Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, atas permintaan salah seorang muridnya yang tinggal di Kalodran, Serang,
Kiai Haji Umar, Buya Mukri singgah beberapa hari di Serang, di mana lebih dari 500 orang yang terdiri dari murid-muridnya sewaktu di Arab, menyambut kedatangannya. Di samping murid-murid tarekatnya, beberapa murid Buya Mukri yang mendapatkan ijazah dalail dari Buya Mukri. Salah satunya adalah Kiai Haji Yahya, pendiri sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah di Nanggela, Cipanas, Lebak. Lah bertemu Buya Mukri pertama kali di Mekah untuk belajar dalail pada tahun 1952 bersama sejumlah temannya. Kiai Haji Abdul Halik, Kiai Haji Ahmadi, Kiai Haji Barmawi, masing-masing dari Nanggela, Sindang Sari dan Sajira, Lebak. Beliau belajar dalail selama 10 hari, sampai menerima ijazah dalatil dari Buya Mukri. Silsilah ijazah dalail dari Buya Mukri masih terus dihadorotkan olehnya sebagai bentuk pengakuannya kepada Buya Mukri. Di samping dalail, Kiai Haji Yahya juga menerima ijazah dari Buya Mukri sejumlah wirid dan amalan-amalan diantaranya ayat hikal dan hiz al-nast beberapa saat setelah menerima ijazah dalail. Yaitu pada tahun 1952, Kiai Haji Yahya melakukan ziarah rutin dengan jamaahnya ke Karabohong. Di rumah Kiai Haji Yahya juga terdapat foto Buya Mukri, yang selalu ia hadiahkan hadarat. Seorang ahli pengobatan patah tulang kenamaan dari Tangerang, Haji Supriyadi yang mengakui bahwa kemanjuran pengobatannya berkat amalan yang ia terima dari Buya Mukri. Beliau mendapatkan wirid al-wagiyah dari Buya Mukri, pada tahun 1959, beberapa bulan sebelum Buya Mukri meninggal dunia. Di samping itu, terdapat sejumlah individu yang mendapatkan ijazah Hizb Wigayah dari Buya Mukri. Seperti tercermin dari namanya, hizib ini diyakini berfungsi untuk pertahanan diri. Salah seorang yang belajar Hizb Wigayah dari Buya Mukri adalah Abuya Sanja, seorang pejuang dan alim yang lebih dikenal otoritasnya dalam bidang nahwu, pendiri pesantren Riyadul Alfiyah, Kadu Kaweng Pandeglang, Banten. Menurut Abuya Sanja sendiri, seperti diceritakan oleh Dedi Haji Jasir, dirinya kebal dari tembakan tentara Belanda karena mengamalkan hizb yang diterimanya dari Buya Mukri. Sejumlah rokoh mistik tidak hanya direkam riwayat hidupnya, seperti tercermin dalam literatur tarajim dan berbagai karya tabakat, yang menarasikan secara rinci biografi tokoh tersebut, tetapi juga kelebihan supranaturalnya, seperti tercermin dalam munculnya sejumlah literatur manakib. Dalam konteks tertentu, seperti konsultasi spiritual, tabarruk, dan lain sebagainya, karya manakib lebih populer daripada literatur tarajim, biografi, yang hanya bersifat profan dan mundan. Karenanya tidak heran, bila managib Syaikh ABD Al-Qadir Al-Jilani, misalnya, sampai saat ini merupakan kitab yang sangat populer dan dibaca dengan irama atau melodi tertentu untuk berbagai keperluan spiritual atau mistikal. Tentara dan polisi Belanda, seperti, dituturkan Entolwesna, mengeluh kerepotan dengan kemampuan supranatural Buya Mukri. Bahkan beberapa orang yang sezaman Buya Mukri dan masih hidup, masih merekam ungkapan Belanda tentang Buya Mukri. Bahwa kalau ada 4 orang saja yang memiliki kemampuan bela diri sehebat Buya Mukri, Belanda tidak akan mampu melawan dan mengalahkan masyarakat Banten. Muhammad Ihya, kenalan bekas murid Buya Mukri, Kiai Haji Abdul Majid, Petir, Serang, menceritakan kehebatan dan kesaktian Buya Mukri, seperti yang dipaparkan kepada Muhammad Ihya pada tahun 1982 bahwa Buya Mukri dapat mencabut rumpun bambu seperti mencabut rumput. Haji Abdul Majid juga merasa terkejut ketika ia bertemu dengan Buya Mukri di Mekah. Padahal beberapa saat sebelum keberangkatan Haji Abdul Majid ke Mekah, ia bertemu dengan Buya Mukri di Labuan dan tidak ada berita bahwa Buya Mukri pergi ke Mekah ketika itu. Kelebihan supranatural Buya Mukri juga direkam dalam cerita Ki Aliman, seorang murid anak pertama Buya Mukri, Kiai Haji Muhammad Shibli Mukri. Menurut Ki Aliman, salah satu kehebatan Buya Mukri adalah bahwa Buya Mukri memiliki peran besar dan herois dalam pemberontakan tahun 1926. Cerita tentang kemampuan supranatural Buya Mukri konon sampai pula ke telinga Bung Karno. Menurut Ki Aliman, Buya Mukri diminta bantuannya oleh Insinyur Soekarno atas permohonan Raja Arab Saudi untuk meredam gejolak sosial yang dilakukan oleh sebagian penduduknya. Soekarno merekomendasikan Buya Mukri untuk hal ini, karena kehebatan dan kelebihan supranatural yang dikuasainya. Diceritakan bahwa dengan kesaktiannya yang luar biasa, Buya Mukri berhasil dengan mudah menangkap kepala gerombolan Arab tersebut dan karenanya Raja Arab senang dengan memberikan hadiah rumah di Mina untuk Buya Mukri. Rumah itu kemudian dihuni oleh anak kedua Buya Mukri, Ahmad Syatibi. Kesaktian lain Buya Mukri, menurut Ki Aliman, juga terekam dalam narasi bahwa ketika kerbau hendak disembelih untuk kurban oleh Syekh Asnawi Caringin, kerbau tersebut menjadi liar. Syekh Asnawi meminta muridnya untuk memanggil Buya Mukri untuk menangani masalah ini. Abdul Hamid Ilyas alias Buya Mukri meninggal pada 1959 dan dimakamkan di Labuan, Pandeglang, Banten.